Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan. Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi
sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan memenuhi kami dengan hikmat pengertian dan mengajarkan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya apa yang kami dengar kami mengerti, lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk memperkarakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu layakkah kita mendapat perlindungan Tuhan? Berhakkah kita meminta perlindungan Tuhan? Saudara, itulah kenapa saat ini saya ingin kita semua mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau kita merasa layak mendapat perlindungan Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita layak mendapat perlindungan Tuhan? Kalau kita merasa berhak mendapat perlindungan Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan sehingga kita merasa berhak mendapat perlindungan Tuhan? Saudaraku, dalam hal ini kita harus berpikir dengan pikiran yang jernih dan belajar untuk menempatkan diri secara benar, siapakah kita dan siapakah Allah. Allah adalah pribadi yang berkuasa dan kita adalah ciptaannya. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan seharusnya kita tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Kalau kita mau tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah, hidup di dalam pengaturan Allah, hidup melakukan apa yang menjadi perintah Allah, hidup takut akan Allah secara benar, maka tanpa kita meminta perlindungan Allah, sekali lagi, tanpa kita meminta perlindungan Allah, Allah akan tetap melindungi kita sebagai ciptaannya. Saudaraku, selama ini banyak orang percaya merasa mereka berhak mendapat perlindungan Allah karena mereka berpikir bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ya, tetapi sebenarnya sebagai anak itu kan harus hidup tunduk di dalam pengaturan Allah, hidup melakukan kehendak Allah, hidup takut akan Allah. Tetapi kalau kita mau jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita selama ini, kan kita hidup suka-suka sendiri. Kita menjadi orang yang begitu arogan, ya. Kita hidup lebih suka mengikuti gaya hidup dunia. Sekalipun kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak boleh sama dengan dunia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau. Tetapi kita tidak mau. Kita masih tetap hidup sama dengan dunia. Bagaimana mungkin kita hidup sama dengan dunia tetapi kita meminta perlindungan Tuhan? Padahal orang yang hidup bersahabat dengan dunia sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, kalau kita masih tetap hidup sama dengan dunia lalu meminta perlindungan Tuhan, ini artinya kita sedang mengajak Allah supaya kompromi dengan dosa. Padahal Allah membenci dosa. Sekali lagi, Allah membenci dosa. Saudaraku, saya sudah katakan sebelumnya, kalau kita hidup benar, kita hidup takut akan Allah, maka tanpa kita meminta pun Allah melindungi kita. Saudara, seharusnya kita tidak perlu meragukan pemeliharaan Allah.
karena kasih setianya kekal. Saudara perhatikan baik, jauh sebelum kita ada di dunia ini, perhatikan, jauh sebelum kita ada di dunia ini, Kristus sudah menebus kita dari segala kesalahan dan dosa. Itu artinya Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, memproteksi hidup kita supaya kita boleh diselamatkan di dalam Dia. Tetapi persoalannya, saat kita ada di dunia ini, kita lebih suka hidup mengikuti cara hidup dunia. Artinya dengan kata lain, kita sedang menarik diri dari proteksi Allah, kita sedang menarik diri dari perlindungan Allah. Dan itu artinya kita tidak pernah mau menjadikan Allah tempat perlindungan kita. Orang yang mau menjadikan Allah tempat perlindungannya, dia akan suka dekat kepada Allah setiap saat daripada bergaul dengan dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini adalah ciri hidup daripada orang yang sungguh-sungguh merindukan perlindungan Tuhan atas kehidupannya. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sepanjang hari-hari hidup kita selama ini, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Coba kita koreksi hidup kita saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka kita akan merindukan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini dengan segala kesenangannya. Dialah satu-satunya kesukaan kita. Dialah satu-satunya kesenangan hidup kita dan tidak ada yang lain. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidup kita sama dengan menjadikan Tuhan perlindungan hidup kita di dalam segala keadaan. Firman Tuhan katakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang benar, hidup takut akan Allah, maka tanpa kita meminta, kita tetap ada di dalam naungan kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.